Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Karet merupakan salah satu komoditas yang sangat ramai diperdagangkan karena digunakan oleh beragam industri. Namun, tidak semua negara bisa memproduksi karet karena tumbuhan yang menghasilkan getah karet hanya dapat tumbuh pada kondisi tertentu. Tanaman ini akan tumbuh subur pada kawasan dengan kelembapan 80% serta suhu 24 sampai dengan 280 derajat Celcius. Umumnya, tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis antara 100 derajat LU hingga dengan 100 derajat LS. Tanaman asal Amerika Selatan dan Amerika Tengah ini dibudidayakan di berbagai negara, terutama Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Association of Natural Rubber Producing Countries atau ANRPC mencatat bahwa terdapat beberapa negara anggotanya yang menjadi penyuplai sekitar 91% produksi karet dunia pada tahun 2017. Dalam 10 tahun terakhir, peringkat penghasil karet dunia pun terus bergerak. Berikut ulasan negara penghasil karet terbesar di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Peringkat ke-10 diraih oleh Myanmar. Myanmar merupakan salah satu penghasil karet terbesar di dunia. Negara yang terletak di Asia Tenggara ini telah menjadi salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia sejak tahun 2015. Tentu saja hal ini dikarenakan karet adalah salah satu komoditas perkebunan unggulan Myanmar. Karet sendiri merupakan salah satu komoditas ekspor Myanmar yang cukup membantu perekonomiannya. Tercatat, nilai ekspor karet negara ini bernilai 276,3 juta US dollar. Sebuah jumlah yang sangat besar, dengan produksi total getah karet sekitar 212.949 ton. Myanmar sendiri pada tahun 2019 diperkirakan telah memenuhi sekitar 2,1% kebutuhan karet dunia. Lokasi perkebunan karet Myanmar berada pada beberapa titik, salah satunya adalah pada daerah Tani Taryi atau di Tet Kalkwat, Pintar Tau, Pakaryi, dan Taung Tonglon. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah lain seperti kota Dawei, Mudon, dan Yangon. Yang ke-9, Guatemala. Guatemala merupakan negara yang berada di benua Amerika bagian tengah. Negara ini menduduki peringkat negara penghasil karet terbesar di dunia dengan total produksi sekitar 349.546 ton. Produksi karet Guatemala mampu memenuhi sekitar 1,1% kebutuhan karet dunia. Nilai ekspor dari karet Guatemala diperkirakan mencapai 144,8 juta US dollar. Mayoritas karet negara ini dijual langsung ke negara-negara maju untuk kemudian diproses dan diubah menjadi barang jadi. Jerman dan Amerika merupakan negara tujuan ekspor utama dari perdagangan karet Guatemala. Saat ini diperkirakan lahan perkebunan karet di Guatemala mencapai 400.000 hektar. Lahan ini berada di jalur transversal utara serta pantai bagian selatan Guatemala. Guatemala merupakan negara yang perlahan-lahan menjadi negara perkebunan karet industri. Hal ini terjadi karena seiring berjalannya waktu, hutan-hutan Guatemala dibabat dan digantikan dengan perkebunan karet skala besar. Yang ke-8, Filipina. Filipina merupakan salah satu penghasil karet terbesar di dunia. Negara yang didominasi oleh perbukitan dan hutan hujan tropis ini ternyata memiliki produksi karet yang cukup tinggi, hingga sekitar 423.000 ton. Produksi karet di negara ini maksud kami, sebagian besar digunakan dalam negeri seperti 70% pada industri ban, 18% pada industri alas kaki, dan 12% pada pabrik sarung tangan karet. Lahan perkebunan karet di Filipina dikelola secara perorangan.
Setiap petani rata-rata memiliki 3 hingga 10 hektar lahan. Karena kepemilikan yang bersifat perorangan ini, harga karet bergerak cukup dinamis tanpa adanya monopoli. Saat ini, diperkirakan total luas lahan karet yang dimiliki oleh negara ini adalah sekitar 200.000 hektar. Lahan ini tersebar namun umumnya berada di sekitar daerah Mindanao dan Luzon. Yang ketujuh, Côte de l'Avoire. Côte de l'Avoire atau Pantai Gading adalah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berada di daerah tropis hingga memiliki iklim yang sangat cocok untuk perkebunan karet. Berbeda dengan mayoritas wilayah Afrika yang sangat panas dan memiliki iklim gurun. Negara ini menghasilkan sekitar 8,4% kebutuhan ekspor karet dunia dengan nilai yang diperkirakan mencapai 1,1 miliar US dollar. Nilai ini terus meningkat karena sudah naik sekitar 121,1% sejak tahun 2015. Pada mulanya, negara ini tergantung pada perkebunan kakao. Namun, selama 10 tahun terakhir, para petani pun beralih pada karet dan menjadi penyumbang 60% kebutuhan karet di benua Afrika. Sehingga 2010 terdapat 110.000 hektar lahan kebun karet. Sekarang, karet menjadi sumber penghasilan utama bagi para petani Pantai Gading. Selain itu, Pantai Gading juga sangat bergantung pada perdagangan internasional untuk menjual hasil karetnya. Yang keenam, Malaysia. Malaysia memiliki lahan perkebunan karet yang sangat luas. Negara yang terletak dekat dengan Indonesia ini memiliki iklim yang sangat kondusif untuk menumbuhkan tanaman karet. Diketahui, pada tahun 2019 tingkat produksi negara ini memenuhi 6,9% kebutuhan karet dunia atau sekitar 781.996 ton. Nilai yang ditaksir pada kegiatan ekspor karet mencapai 910,9 juta US dollar, sebuah angka yang sangat besar. Karet sendiri merupakan salah satu ekspor unggulan negara Malaysia selain timah. Namun, nilai ini cenderung turun sekitar 12,2% pada 5 tahun terakhir. Lahan perkebunan karet di Malaysia merupakan salah satu lahan karet terbesar di dunia. Lahan ini tersebar di pesisir barat Semenanjung Malaka dan bagian barat Pulau Kalimantan dengan luas mencapai 3,2 juta hektar. Malaysia sudah menggunakan teknologi pertanian yang otomatis untuk meningkatkan efisiensi perkebunan karetnya. Yang kelima, Republik Rakyat Cina. Cina juga merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Salah satu daerah perkebunannya berada di Xishuangbanna serta daratan rendah Yangtze. Diperkirakan lahan karet di negara ini mencapai 475.000 hektar. Namun, produksi karet Cina hampir semuanya digunakan untuk kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini terjadi karena Cina memiliki banyak sekali industri yang memerlukan karet sebagai bahan dasarnya. Contohnya adalah industri ban, elektronik, dan petrokimia. Cina sendiri masih menjadi salah satu negara dengan konsumsi karet terbesar di dunia atau sekitar 40% dari total kebutuhan dunia. Setiap tahunnya, Cina mengkonsumsi 4,5 juta ton karet, hampir 6 kali total produksi karet domestiknya maksud kami. Oleh karena itu, Cina justru mengimpor karet dalam jumlah banyak alih-alih mengekspornya. Umumnya, karet tersebut dibeli dari negara-negara eksportir karet skala terbesar seperti Indonesia, Thailand, ataupun Vietnam. Yang keempat, India. India merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia yang berikutnya. India sendiri memiliki lahan karet yang cukup luas, yaitu sekitar 450.000 hektar yang sebagian besar berada di Kerala. Oleh karena itu, dapat kita asumsikan bahwa produktivitas pertanian karet India cukup tinggi dengan lahan yang mumpuni, mampu memproduksi karet dalam jumlah yang banyak. Namun, produksi ini hanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri dan jumlah tersebut masih kurang 150.000 ton setiap tahunnya. Saat ini, India adalah salah satu negara pengimpor karet terbesar di dunia dengan total impor 150 sampai dengan 215.000 ton per tahunnya. Sebagian besar impor tersebut diperuntukkan untuk industri ban dan industri-industri berbahan dasar karet lainnya. Yang ketiga, Vietnam. Salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Vietnam. Negara ini memiliki iklim tropis, suhu hangat, dan curah hujan tinggi. Semua unsur-unsur yang membuat tanaman karet tumbuh dan berkembang dengan baik.
dengan produksi total tahunan sekitar 1,1 juta ton. Negara ini memenuhi kebutuhan ekspor karet dunia sebesar 7,6% dengan nilai ekspor 998,1 juta US dollar. Oleh karena itu, karet merupakan salah satu sumber devisa utama Vietnam dari kegiatan ekspor dan impornya. Perkebunan karet juga merupakan hajat hidup orang banyak karena banyak petani dan buruh Vietnam yang bekerja di perkebunan karetnya. Diperkirakan, Vietnam memiliki lahan sekitar 520.000 hektar. Meskipun tergolong kecil, tingkat produktivitas karet ini, maksud kami, di negeri ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Dengan lahan 520.000 hektar, Vietnam dapat memproduksi 1,1 juta ton karet setiap tahunnya. Lahan karet negara ini dapat ditemui sebagian besar pada bagian selatan dekat dengan ibu kota negara ini, yaitu Ho Chi Minh. Di peringkat kedua, Indonesia. Indonesia merupakan negara sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Produksinya telah memenuhi 29,8% kebutuhan dunia dengan nilai ekspor sebesar 3,9 miliar US dollar. Dengan produksi total tahunan sekitar 3,6 juta ton, karet merupakan salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia. Sebagian besar karet dari Indonesia dikirimkan ke China, Jepang, Amerika Serikat, serta beberapa negara lainnya. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kebun karet terbesar di dunia, yaitu mencapai 3,5 juta hektar. Diperkirakan 85% kepemilikan kebun karet merupakan perkebunan rakyat. Artinya, perkebunan tersebut dimiliki secara perorangan oleh masyarakat setempat, bukan oleh perusahaan besar. Hal ini ada positifnya maupun negatifnya. Positifnya adalah terjadi penyebaran kekayaan yang lebih baik, sedangkan negatifnya adalah efisiensi yang terkadang kurang. Lahan karet terbanyak berada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, serta Kalimantan Barat. Daerah tersebut memang memiliki lahan karet yang sangat besar. Dan di peringkat pertama ada negara Thailand. Thailand sudah sejak lama menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil karet terbesar di dunia. Negara beriklim tropis di Asia Tenggara ini telah memenuhi sekitar 31,5% dari kebutuhan karet dunia dengan produksi tahunan sekitar 4,7 juta ton. Nilai ekspor dari karet Thailand diperkirakan mencapai 4,1 miliar US dollar, sebuah angka yang cukup besar bagi perekonomian Thailand. Karet sendiri merupakan salah satu sumber devisa negara ini dan menjadi komoditas ekspor utama di Thailand. Thailand memiliki luas kebun karet sekitar 2, juta hektar dengan kapasitas produksi 1,7 ton per hektar. Hal ini mengantarkan Thailand menjadi salah satu negara dengan produktivitas perkebunan karet terbesar di dunia. Hampir 90% karet produksi ini dikumpulkan dari petani-petani lahan kecil dengan kualitas terbaik. Demikianlah ulasan negara penghasil karet terbesar di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.